Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rahmancyber.net. Nah, di zaman yang serba modern kayak gini dan kita sudah masuk di era digital, di mana kebutuhan internet itu sudah menjadi kebutuhan yang primer, teman-teman. Jadi sudah tidak suatu yang mewah lagi gitu ya. Jadi semua orang tuh butuh. Nah, ketika sebuah negara itu mencanangkan bahwa negaranya itu masuk ke digital kayak gitu, tentu yang namanya infrastruktur itu menjadi salah satu hal yang sangat penting ya untuk mendukung itu semua. Jadi kalau misalnya pengen warganya itu masuk ke dunia bisnis digital misalnya seperti itu ya, bisnis digital dan lain sebagainya, harusnya kan koneksi internet itu benar-benar merata dan bisa dinikmati di berbagai kalangan. Nah, tetapi di sini bagaimana ketika oke, layanan itu tersedia, tetapi dari segi harga dan lain sebagainya itu rasanya kurang bersahabat, misalnya seperti itu. Ya, oke, kita bisa mencari-cari paket-paketan data dan lain sebagainya gitu ya. Di Opera kan kita tahu bahwa di Indonesia itu ada banyak sekali operator seluler yang dia itu menyediakan paket internet. Nah, ada banyak sekali seperti itu teman-teman. Jadi kalau dulu itu biasanya cari promo yang paling murah kayak gitu kan, misalnya gitu. Jadi berubah dari misalnya provider A kok mahal ya, pindah lagi ke provider B ya, pas promo itu murah lalu tiba-tiba mahal, pindah lagi dan cari seperti itu terus. Jadi tidak ada yang fix gitu ya, fix terjangkau gitu ya teman-teman. Seperti itu. Apalagi sekarang itu kan sudah zamannya ini banyak sekali yang katakanlah kalau misalnya kalian itu menjadi seorang kreator digital gitu ya, kalian perlu upload video misalnya seperti itu ya di berbagai macam platform kayak gitu kan, tentu kan butuh koneksi internet. Bayangkan kalau misalnya kalian itu beli paket internet dengan sistem kuota, itu ketika kalian menjadi seorang content creator itu wow, kuota itu juga itu jadi berapa, misalnya kalian menghabiskan berapa kuota gitu ya. Nah, sebenarnya yang paling memungkinkan adalah ketika kalian itu cari paketan unlimited teman-teman. Tetapi sekarang itu jarang sekali unlimited yang tidak ada FUP ya. Jadi sekarang itu FUP itu ada Fire Usage Policy, jadi ada batas wajar gitu ya teman. Jadi ketika kalian itu beli sebuah paket unlimited dengan mencapai batas tertentu, maka itu akan langsung down ya, seperti itu. Sebenarnya dulu itu ada FUP ya teman-teman ya, tapi ada FUP karena ada penggunaan tidak wajar dari pengguna gitu ya teman-teman, seperti itu ya, dari pengguna. Jadi ketika katakanlah dikasih kelonggaran itu malah digunakan tidak semestinya. Nah, seperti itu maka ya munculnya FUP kayak gitu teman-teman, seperti itu. Dan tentu ya sebenarnya dilema juga ketika ketika kita itu langganan internet unlimited, nah tetapi FUP-nya itu cuman 100 giga misalnya atau 150 giga dalam sebulan misalnya gitu ya teman-teman. Wah, itu sangat kurang banget itu ya teman-teman ya. Jadi 150 itu cuma termasuk kecil banget. Dan kemarin aku coba untuk cari-cari koneksi, kita coba untuk langganan, karena kita coba lihat di FUP di salah satu provider penyedia langganan internet fiber gitu kan, yang menggunakan kabel kayak gitu. Ternyata itu tidak bisa teman-teman, tapi di situ kita perlu masang tiang. Pakai itu FUP-nya itu sekitar 800 giga atau itu yang paling rendah ya, yang paling rendah, paket yang paling rendah itu sekitar segitu, dengan biaya yang ya bisa dikatakan murah ya, enggak mahal ya, tidak terlalu gitu ya. Jadi pas-pasan gitu paling enggak ya. Untuk pengeluaran internet tetap itu ya sekitar 300 ribu per bulan kayak gitu ya teman-teman, seperti itu. FUP sekitar 800 atau 1 tera itu untuk konten kreator saya rasa itu lumayan bisa digunakan maksimal gitu ya teman-teman, seperti itu. Karena untuk upload dan untuk mungkin untuk mempelajari berbagai macam hal di internet ya gitu kan, yang paling penting adalah untuk upload gitu ya teman-teman, itu kalau untuk konten kreator. Nah, tetapi pada kenyataannya ya itu tadi terkendala itu tadi, sehingga hasil tidak jadi gitu ya teman-teman. Jadi pendaftarannya itu dibatalkan karena terkendala masalah itu tadi. Akhirnya kita mencari untuk paket-paketan gitu ya teman-teman. Karena ketika kita itu coba, kita kan sebenarnya udah pakai ya, kalian bisa lihat di video sebelumnya. Jadi kita itu langganan internet apa gitu ya, tapi ketika kita itu coba itu ternyata itu per bulannya itu membengkak teman-teman. Membengkaknya apa? Karena kita pakai kuota. Jadi
cepet banget habis gitu ya. Cepet habis, jadi harus top up terus gitu ya teman-teman, seperti itu. Mungkin kalau misalnya sudah menjadi kreator yang besar itu ya, menjadi kreator besar itu tidak terlalu bermasalah ya teman. Tapi kalau misalnya untuk kreator yang masih kecil itu yang per bulan itu belum bisa menghasilkan terus gitu ya, maksudnya gajian per bulan itu belum bisa kayak gitu kan, tentu itu menjadi salah satu momok gitu ya teman-teman. Bayangkan kalau misalnya sebulan itu kalian bisa sampai 500.000 dan bahkan sampai 500 per bulan gitu ya, seperti itu bro. Alhasil ya mencari itu tadi, dan kita di sini langsung aja ini kita review salah satu yang kita temukan teman-teman. Salah satu yang kita temukan yaitu Axis. Nah, Axis ini sebenarnya salah satu operator yang dia itu masuk ke SL ya teman-teman ya, sudah masuk ke SL. Nah, di Axis ini ada yang namanya Internet Warnet. Nah, itu dia teman-teman, Internet Warnet Unlimited. Ini adalah video review tentang paket Internet Warnet tersebut teman-teman. Jadi pengalamanku menggunakan ini kita akan bagikan ke sini, oke teman-teman. Nah, ketika aku coba baca-baca di laman resminya gitu ya teman-teman, dan itu wah ini kok kayaknya bagus banget ini. Kenapa? Karena kita bisa internetan selama 24 jam dengan Rp4.000 saja, Rp4.000-an. Tetapi memang itu dibatasi teman-teman. Jadi seminggu hanya bisa 3 kali dalam satu nomor akses, seperti itu. Nah, lalu di sini kita mencoba nih kayak gitu, kita coba untuk langganan gitu ya teman-teman. Akhirnya di sini kita sudah coba di sini bro. Nah, ini dia teman-teman, jadi kita coba langsung di ini adalah Zenfone ZD551KL jadul, dan ini sudah memang kelemahan kalau misalnya smartphone lama itu dia baterainya sudah mulai soak ya teman-teman. Jadi kayak gini kita udah ganti baterai ini teman-teman, dan ini gampang sekali ngedrop gitu ya teman-teman, karena untuk cari baterai originalnya itu susahnya minta ampun, susah banget. Nah, ini kita sudah install Axis di sini kalian bisa cari di Google Play Store Axis, tinggal Axis seperti ini aja. Nah, gini, oke, Axis di sini. Ini tidak sponsor ya teman-teman, tidak, karena kita cobain secara langsung. Jadi yang penting kalian itu beli dulu untuk perdananya gitu ya, perdana Axis, terus kalian masukkan ke HP. Setelah itu kalian install ini gitu ya, aplikasi ini, lalu kalian itu bisa beli lewat sini teman-teman. Jadi di sini kalian bisa beli di, nah ini dia paket. Jadi di sini ada berbagai macam paket teman-teman ya, ada paket yang reguler, terus ada yang ini tadi yang spesial unlimited tadi ya, Internet Warnet. Nah, di bagian sini ya, bagian internet di sini kita lihat. Nah, ini ada Bronet dan lain sebagainya. Ini banyak sekali paketan yang lain. Terus nah ini dia. Jadi ini teman-teman, jadi ada warnet yang cuman beberapa jam. Nah, tetapi di sini ada yang spesial nih, warnet unlimited nih teman-teman ya. Unlimited artinya tidak ada batasan kuota teman-teman, seperti itu. Kalau ini kan ada ini ya, ini ada batasan ya 3 GB kayak gitu ya teman-teman, seperti itu. Nah, tapi yang jadi sorotanku adalah ini teman-teman, jadi warnet unlimited 24 jam. Nah, kira-kira seperti apa sih? Seperti itu. Kita di sini sudah berlangganan ya teman-teman ya. Ini kalian bisa langsung beli yang ada di sini. Nah, di sini ya teman-teman ya, ini aktivasi ke 1 teman-teman, jadi selama 7 hari itu hanya 3 maksimal teman-teman, 3 kali. Di bagian sini ya, kalian bisa lihat di sini kita sudah berlangganan. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini kita sudah berlangganan paket internetnya bro. Nah, di bagian sini ya, kalian bisa lihat di bagian sebelah sini itu ada paket kamu gitu ya teman-teman ya. Paket kamu, tinggal kita lihat ini sudah unlimited ya, kalian bisa lihat di sini paket warnet unlimited aktif teman-teman, dan ini cuma 1 hari 24 jam ya berarti ya, 24 jam kalian bisa lihat di situ. Nah, sekarang di sini yang pertama ini kita akan kita tes ya, kita akan tunjukkan pada kalian hasil tes dari kecepatannya teman-teman. Oke, kayak gini kita ubah di sini ya, ini kita ubah jadi desktop site, langsung kita mulai. Jadi seperti ketika kita itu koneksi internet lainnya ya. Oke, kalian bisa lihat di situ. Nah, kenapa kok ini aku ubah jadi desktop web yang tadi teman-teman? Soalnya kalau mobile itu dia hanya nampil yang unduhan aja. Kalau di sini untuk yang web dia juga menampilkan unggahan ya teman-teman ya. Jadi di situ ada 2, kalian bisa lihat itu untuk di sini tidak nampil. Kita coba ulangi lagi ya teman-teman ya. Sekitar 2,5. Pokoknya antara 1 sampai 3 teman-teman. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang ini ramah ke konten kreator ya, saya rasa ya kurang. Cuman ini udah lumayan
lumayan karena kita juga bisa mengupload sebuah video kayak gitu. Tentu di sini itu berbeda-beda ya teman-teman ya, tiap orang ya teman-teman, tiap orang itu berbeda-beda karena tiap wilayah kan juga berbeda juga teman-teman. Dan bagaimana kondisi ini juga teman-teman, barnya ini. Jadi di sini di tempatku itu dia tidak terlalu penuh ya untuk sinyalnya, kecuali kalau kalian itu berada di perkotaan mungkin itu akan sangat terasa banget ya. Jadi ketika kalian itu mendapatkan koneksi yang benar-benar maksimal, karena biasanya kalau misalnya kalian itu di perkotaan itu kan kalian akan mendapatkan sinyal yang full kayak gitu ya. Ya sebenarnya memang untuk koneksi internet berbasiskan nirkabel kayak gini merupakan salah satu alternatif yang cocok ya. Cuman ya itu tadi ya, dari segi harga yang dikeluarkan juga biayanya juga semakin tinggi gitu ya. Ya berbeda dengan yang internet kabel tadi gitu ya teman-teman, yang itu terkendala masalah ini tadi. Seperti itu bro. Oke, jadi ini ya clear. Nah, tetapi di sini tidak sampai di sini saja. Ini kita akan sampaikan pada kalian beberapa pengalamannya. Jadi ini kan aku berpikiran untuk menggunakan si aksis ini ke modem teman-teman ya, ke modem. Di sini ke beberapa modem yang aku miliki ada Orbit Star 2 itu ya teman-teman. Dan di sini dan XL-ku ini teman-teman. Di sini aku tidak akan praktekkan satu persatu teman-teman ya, tidak akan aku perlihatkan, tetapi di sini aku sudah mencobanya teman-teman, seperti itu ya. Aku sudah mencobanya di sini di XL Go sama di Orbit Star 2 dan itu ternyata tidak bisa teman-teman ya. Jadi itu tidak bisa, dia bisa masuk ke jaringannya tetapi untuk koneksi internet ini kayak di blok, tidak bisa teman-teman. Nah, artinya apa? Di sini ketika aku melihat hal ini gitu ya teman-teman, ini berarti normalnya memang ini tidak bisa gitu ya. Jadi dia hanya bisa digunakan untuk satu device di smartphone kayak gini ya teman-teman. Jadi di sini kita akan kesimpulan bahwa oh ini ternyata tidak bisa, ini bukan karena jaringannya itu tidak bisa, karena aku berpikiran pertama kali itu frekuensi, mungkin ya frekuensi itunya aksisnya itu berbeda, tapi ketika tak cek itu ini masih dalam satu rentang frekuensi yang dia itu disupport oleh beberapa device yang aku miliki ya, Orbit Star 2 sama ya yang menggunakan Huawei B312 gitu ya, sama XL Go ini teman-teman. Seperti itu. Nanti di sini kita akan coba perlihatkan yang XL Go saja teman-teman. Untuk yang Telkomsel itu nanti akan semakin panjang tuh videonya, seperti itu. Jadi dia tidak bisa digunakan untuk ini. Nah, lalu kita coba untuk tethering teman-teman. Jadi kan itu kan mungkin itu karena modem ya tidak bisa. Lalu kita coba untuk tethering dan ternyata untuk tethering pun juga dia tidak bisa teman-teman. Jadi sepertinya dia membatasi hal ini ya. Jadi ada dua metode yang saya gunakan di sini untuk pengetesan. Yang pertama adalah ketika kita itu tethering biasa. Jadi menggunakan hotspot ini teman-teman. Kalian bisa lihat di sini hotspot kita aktifkan. Oke, seperti ini. Kita masuk ke wifi-nya ini, teman-teman. Oke, connection. Terus di sini kita langsung, nah ini ya. Jadi aku masih pakai Orbit. Ini ya, My Asus. Ini sudah tak koneksikan. Jadi di sini kan ada pengaturan untuk ini ya, password seperti biasa di bagian setting. Nah, seperti ini ya, di bagian setting ini kan ada. Nah, ini dia. Kalian bisa atur ini setup. Fungsinya adalah apa? Agar kalian itu tidak open, teman-teman. Kalau misalnya di sini kan sembarang orang nanti bisa masuk, itu berbahaya, teman-teman. Ya, jadi kalian harus atur setup untuk ininya, teman-teman ya. Ini aku biasa kalau ini untuk coba aja ya, untuk uji coba. Jadi kita pakai default 1 2 3 4 5 karena ini maksimal ini harus 8 digit. Harus 8 digit. Jadi secara default itu non, tapi di sini kita dipakai pengaman ini sehingga orang itu tidak bisa langsung asal masuk ya, dia harus memasukkan password gitu ya, seperti itu. Dan pada kenyataannya di sini tidak bisa. Kalian bisa lihat internet may not be available. Nah, secara normal ya, ketika kita itu melakukan pakai data ya teman-teman ya, itu ketika kita tethering pun juga bisa kan, seperti itu kan. Tapi ternyata di sini tidak bisa. Oke, seperti itu teman-teman. Tidak bisa, oke ya, sehingga di sini kalian bisa lihat itu pentung teman-teman, tidak bisa. Oke,
Tidak bisa kan? Nah, seperti ini, bro. Oke, jadi tidak bisa. Lalu di situ aku berpikiran lagi, apakah di sini buat Bluetooth sharing ya? Mungkin kalau Bluetooth sharing mungkin bisa. Jadi tethering tapi pakai Bluetooth. Dan di Asus ini ternyata dia support untuk hal itu, teman-teman. Jadi di sini kita bisa menggunakan Bluetooth tethering mode, terus kita bisa ke tethering, kita bisa aktifkan Bluetooth tethering, teman-teman, seperti ini. Jadi berbeda dengan yang tadi kita itu pakai hotspot gitu. Bluetooth tethering itu kita tinggal aktifkan Bluetoothnya seperti ini, teman-teman. Oke. Lalu di sini kita masuk ke sini. Jadi yang penting dari si Asus ini dia sudah pairing dulu ke sini, langsung di sini kita masuk. Kita harus matikan dulu untuk ininya, wifi-nya. Oke, lalu kita langsung masuk ke sini. Tuh connected ya, sudah connected. Ini kita memakai tethering Bluetooth. Kita matikan untuk datanya. Kita lihat di situ, kalian bisa lihat nggak kelihatan ya, di situ udah kelihatan ya Asus ZD. Jadi kita sudah menggunakan koneksi data yang ada di sini di Asus, tetapi sama aja, teman-teman. Jadi ini juga tidak bisa, artinya memang ini dibatasi, teman-teman ya. Secara normalnya itu tidak bisa dibatasi. Nah, seperti itu, teman-teman. Sebenarnya sudah berakhir sampai di sini untuk review kita. Tadi kalian udah lihat kira-kira seberapa cepat ya di sini. Tadi kita mendapatkan sekitar 3 MB, itu lumayan ya, hampir 3 MB untuk bagian untuk browsing dan lain sebagainya. Untuk nonton video di YouTube itu udah lumayan ya, seperti itu, udah lumayan bagus. Walaupun sebenarnya karena koneksi internet kabel pun kebanyakan rata-rata 10 MB, 30 MB, 20 MB gitu ya, megabit seperti itu. Sehingga di sini kita akan kita akan langsung tunjukkan pada kalian ya ketika kita menggunakan Excel Go ya. Ini Excel ya, dari Excel. Jadi kita akan langsung copot aja. Yang penting di sini udah clear, teman-teman. Jadi untuk pembahasan tentang aksis ini sudah clear. Bang, bagaimana agar ini bisa? Wah, kita tidak bisa memberikan cara dan sebagainya ya, teman-teman. Yang jelas di sini ini sebenarnya memang sudah dibatasi dari pihak ISP-nya. Jadi kita tidak ingin melanggar sesuatu yang memang sudah dibatasi kayak gitu, teman-teman. Kayak gitu. Ya, itu tadi. Ini bisa menjadi salah satu pertimbangan kalau misalnya kalian mau gunakan untuk itu ya, untuk tethering satu keluarga misalnya seperti itu, teman-teman ya. Karena memang di sini tidak bisa kayak gitu ya. Jadi harus langganan satu persatu kayak gitu ya. Ya, jadi untuk pertimbangan buat kalian cocok atau enggak kayak gitu ya. Kira-kira seperti ini, teman-teman ya. Ini untuk review untuk aksis. Nah, kalau untuk pengguna pribadi kayak gini, wah lumayan ya. Jadi untuk satu misalnya ya kalian tuh buat video, lalu di sini kalian uploadnya menggunakan HP kan juga bisa, teman-teman ya. Kalian tinggal kumpulkan videonya ke flash disk misalnya kayak gitu. Kalian masukkan, kalian uploadnya menggunakan smartphone. Nah, itu merupakan salah satu solusinya, bro. Solusinya kayak gitu ya. Oke, kita matikan power off. Oke, shutdown. Oke, sudah, teman-teman. Nah, ini ya, teman-teman ya. Jadi ini bukan baterai asli ya, teman-teman ya. Jadi aku mau cari baterai yang dari Fish. Jadi aku belum sempat mau beli gitu ya, teman-teman. Soalnya wah, kalau cari misalnya dari penyedia produsennya, sebenarnya kalau misalnya dia itu menyediakan baterai gitu ya, itu keren sih, teman-teman. Jadi kita tidak kebingungan ya mencari baterai. Nah, ini dia, teman-teman, Asus. Jadi ini sebenarnya sama kalau kalian lihat ini ya, teman-teman ya. Dari segi bentuknya itu sama, tapi ini enggak asli. Ini itu enggak asli, teman-teman, seperti itu. KW ya, susahnya gitu, teman-teman, susahnya ketika kita cari di oke, sudah. Nah, kita langsung gunakan. Nah, kalau ini tuh sekarang itu jarang tak kasih paket internet, teman-teman, di Excel Go ini. Jadi ini tak gunakan untuk ini. Jadi untuk hotspot pribadi, teman-teman. Jadi misalnya aku itu mau transfer file dimanapun gitu ya, teman-teman ya, agar data yang ditransfer itu aman, itu aku menggunakan ini, teman-teman. Jadi transfer file menggunakan langsung masuk ke sini gitu ya. Jadi di Chromebook misalnya ke komputer lain gitu ya, teman-teman. Jadi untuk internet untuk sharing local area network gitu ya. Jadi aku pakai ini gitu ya, teman-teman. Jadi biar aman gitu ya ketika kita mau mengakses berbagai macam file yang ada di komputer lain menggunakan Chromebook misalnya kayak gitu, biar aman ya menggunakan, walaupun ini tidak ada data internetnya, tapi yang kita gunakan adalah transfer ya jaringan lokalnya gitu yang kita gunakan untuk ini, sehingga orang-orang pun tidak akan bisa mengakses atau mungkin menspionase gitu ya, teman-teman, masuk dalam satu jaringan yang jelas ya, teman-teman ya. Oke. Nah, itu adalah salah satu keamanan ya. Ini salah satu tips keamanan digital di dunia cyber kayak gini, teman-teman. Saya sederhana, teman-teman, hal ini sederhana, tapi ya nggak tahu kalau
ini pada dibahas atau enggak, tapi yang jelas kayak gini, ini bisa menjadi salah satu sarana untuk itu teman-teman. Oke, jaringan wifi karena ini memang mudah dibawa kemana-mana, ini juga sudah tak ganti, jadi tuh kalian lihat ini udah tak ganti dan itu udah lumayan, walaupun ini juga berbeda dengan aslinya ya teman-teman, yang namanya baterai bukan original. Nah di sini sudah bisa teman-teman, jadi untuk jaringannya itu udah bisa masuk, tetapi memang ini tidak bisa koneksi internetnya bro. Nah kalian bisa lihat di sini, kalian bisa lihat di wifi on. Nah di sini XL Go masuk. Oke, di sini kalian bisa lihat di situ masuk ya, sudah masuk. Nah tetapi di sini tidak ada koneksi internetnya tidak ada. Tuh kalian lihat connect this time provider, kita coba lihat, kalian bisa lihat di situ. Nah di situ kalian lihat sudah ada 4G-nya sudah terdeteksi ya teman-teman, terdeteksi ya, sudah terdeteksi teman-teman untuk 4G-nya gitu ya teman-teman. Dan ini aku udah pas awal-awal itu aku ganti APN dan lain sebagainya ya untuk mengatasi hal karena kan memang ini nggak bisa teman-teman ya. Mungkin dia menggunakan time to live, lupa nggak ini ada yang bisa gitu ya bypass, tapi di sini kita tidak menyarankan hal itu. Jadi kesimpulannya adalah di sini kita bisa menggunakan akses unlimited warnet tadi untuk satu device smartphone teman-teman, seperti itu smartphone, dan itu tidak bisa ditethering ya, jadi normal tidak bisa tethering ke device lainnya, sehingga kalau misalnya kalian itu mau pakai di satu keluarga itu kalian harus langganan satu persatu, kalian punya satu kartu akses, karena satu NIK ya KTP itu maksimal 3 ya, 3 dari satu saya akses, kalian maksimal punya 3 kartu akses ya gitu mungkin gitu ya. Atau begini, karena ini udah masuk XL, mungkin di sini masuk SL-nya teman-teman ya, karena aku pengalaman pakai Telkomsel itu juga sama, walaupun berbeda itu ya, berbeda ada Orbit terus ada Telkomsel lainnya gitu ya, tetap sama dibatasi 3 ya teman-teman. Kemungkinan ini untuk akses juga sama teman-teman, kalau kalian udah pakai XL mungkin itu akan kehitung jadi 2 akses sama XL itu udah jadi 1 ya teman-teman, seperti itu bro. Saya rasa untuk nonton video dan lain sebagainya itu lumayan, kita udah cobain langsung teman-teman. Jadi di sini kita akan tunjukkan pada kalian ketika kita itu gunakan untuk browsing maupun untuk YouTubean. Di sini sudah tak ganti manajer SIM. Nah, kalian bisa lihat di situ SIM 2 akses dia aktif ya. Jadi di sini untuk paketan data, di situ dia pakai SIM 2. Nah, ini dia, kita buka YouTube. Nah, ini ya. Jadi seperti ini, misalnya kita akan cobain lihat video ini deh. Kalian bisa lihat ini, dan cukup lancar teman-teman ketika kita gunakan kayak gini tuh. Oke, cukup lancar ya teman-teman ya di sini. Cuman memang di sini untuk ininya kualitas videonya di sini kita paling optimal adalah 480 ya untuk yang tinggi. Kalau misalnya saya bisa pilih yang tinggi misalnya 1080p. Cuman di sini kalian perlu cari di tempat yang agak dapat sinyalnya dapat lumayan ya. Soalnya di sini kalau kita di dalam ruangan itu kan tadi kita cuma dapat 1 atau 2 bar itu ketip-ketip ya teman-teman, seperti itu untuk sinyalnya ini gitu. Dan ini sudah 1080. Nah, ketika kita cobain langsung di sini, ini lumayan lancar. Oke, seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat. Ini 1080 ya, teman-teman ya. Ini lancar loh, lancar. Kalau kalian berada di luar ruangan ya. Di sini aku soalnya di dalam ini kayak dia sinyalnya ya teman-teman ya, sinyalnya memang agak ini. Cuman ini udah lumayan teman-teman, udah lumayan ketika kita itu gunakan, karena dia udah gabung juga sama XL, sehingga di sini kita pakai jaringan XL juga kan kayak gitu, seperti ini. Dan kalian bisa lihat ini lancar, dan ketika kita itu coba ini untuk 1080p ya teman-teman ya, 1080 itu lancar. Kita coba untuk browsing deh. Nah kayak gini teman-teman, ini kita dapat 1 doang loh, kalau kalian lihat satu loh teman-teman, 1 aja udah lancar, apalagi kalau misalnya kalian dapat 4. Jadi ini sangat oke banget ya teman-teman ya. Di sini tuh kalian bisa lihat ini lumayan lancar ya. Kita buka. Oke, tuh kalian lihat. Jadi selama 24 jam ya ketika kalian pakai unlimited ini teman-teman, seperti ini. Dan ini cukup lumayan lancar. Oke, jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk pengalaman kita menggunakan akses warnet. Dan kesimpulannya teman-teman, untuk masalah kecepatan tadi kita sudah cek. Nah, cuman di situ di mana kalian berada itu sangat berpengaruh. Mungkin kalian bisa dapat lebih dari itu ya, atau 5, kalian bahkan mungkin bisa dapat 7 kali ya, 7 megabit per second gitu ya. Tinggal tempatnya kalian di mana. Soalnya jadi aku tempatnya di perdesaan, itu udah lumayan banget teman-teman, dapat sekitar 2 sampai 3 MB itu di perdesaan tuh lumayan banget teman-teman, seperti itu untuk akses.
Ya di sini kita bukan promosi dan lain sebagainya, enggak, tapi yang jelas di sini kita review secara langsung ketika kita menggunakan sebuah paket data. Nah, untuk referensi kalian aja teman-teman yang ada di sini ya, terutama di Rahman Cybercom. Dan untuk masalah bang, bagaimana kali ini bisa kita gunakan untuk modem ataupun MiFi gitu dan lain sebagainya, kita tidak bisa kasih cara dan lain sebagainya, enggak, karena di sini kita sudah berhenti di sini nih. Kita udah berhenti di kesimpulan bahwa si aksis warnet ini dia tidak bisa digunakan untuk tethering dan lain sebagainya, jadi tidak bisa untuk dibagikan gitu ya teman-teman, seperti itu, tidak bisa dibagikan. Dan itu ya fix dari aksisnya ya, dari aksisnya. Jadi kita menghormati hal itu gitu ya, cukup sampai di situ. Kita tidak bisa memakainya di perangkat yang aku sebutkan tadi teman-teman, seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian pengen tethering dan lain sebagainya, berarti kalian harus pilih paket yang lain gitu ya, jadi bukan yang unlimited ini teman-teman, seperti itu bro. Mungkin ada yang bronet dan lain sebagainya ya teman-teman ya, di situ kita belum pernah pakai, jadi kita tidak bisa kasih info lebih lanjut gitu ya teman-teman. Jadi di sini kita fokus ke review tentang salah satu paket yang cukup ramah bagi sejuta umat. Kayak gitu teman-teman ya, ini ramah banget gitu ya teman-teman. 4.000 rupiah loh, semoga aja ini nggak naik teman-teman, karena ini cukup bagus dan ini untuk mendukung terutama bagi teman-teman yang mungkin membutuhkan koneksi internet tetapi memiliki budget yang terbatas ya teman-teman, seperti itu. Budget yang terbatas mungkin bisa menggunakan hal ini gitu ya teman-teman. Gitu terutama untuk konten kreator yang mungkin dia konten kreator yang masih belum bisa gajian per bulan ya, jadi belum ada kepastian gajian per bulan kayak gitu ya teman-teman, seperti itu bisa memakai ini gitu ya. Walaupun untuk uploadnya mungkin agak sabar ya teman-teman, tapi kan di HP kalian bisa, yang penting proses aja gitu ya, yang penting proses upload gitu ya teman-teman, seperti itu bro. Gitu, semoga untuk pembahasan kali ini itu bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya dan bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.